Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Baik. Nah, hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Weldy, Hadir, Bu. Olivia Sari, Hadir, Bu. Yogi Prayoga, Hadir. Debralis Kumada. Sakit ya? Ya, Bu. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan terlebih dahulu memberikan kata-kata motivasi atau semangat belajar kepada kalian. Nah, di sini kalian sudah ketahui bahwa Indonesia telah mengalami yang namanya virus COVID-19. Nah, di sini kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan cara makan makanan sehat, bergizi, terus tetap berolahraga, dan terus berpikir positif, tidak stres. Nah, dan juga walaupun kita sekarang belajarnya lewat online, kalian harus tetap semangat belajar karena ilmu itu adalah bagian dari iman kalian, karena ilmu juga akan membawa kalian ke jenjang kesuksesan pada hari nanti. Oke. Terus kalian hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Silakan kalian buka buku halaman 207. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai contoh teks biografi. Di sini ada contoh teks biografi B.J. Habibie. Nah, nanti Ibu akan bagikan ke kalian, terus kalian akan Ibu tugaskan untuk mencari sifat teladan apa saja yang harus diteladani oleh siswa Ibu. Menyampaikan kepada kalian, pada hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Sebelumnya anak-anak Ibu ada tahu itu teks biografi apa? Saya, Bu. Ya, Yogi apa? Tentang riwayat hidup seseorang. Ya, betul. Saya, Bu. Ya. Mengisahkan kesuksesan seseorang. Ya, betul. Olivia Sari? Saya, Bu, menceritakan kehidupan tokoh. Ya, oke. Pernyataan dari kalian sudah cukup benar. Nah, oleh karena itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tes biografi itu apa. Baiklah, sebelum Ibu memulai menjelaskan tentang teks biografi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu kalian harus mampu menyebutkan pengertian teks biografi. Terus yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan ciri-ciri dan struktur teks biografi. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menyebutkan hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Dan yang terakhir itu, kalian harus mampu membuat atau menulis teks biografi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Ibu akan jelaskan apa itu teks biografi. Teks biografi adalah riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa kelebihan atau masalah yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut biasa menjadi teladan untuk orang banyak. Jadi, menurut pendapat kalian tadi tentang teks biografi itu sudah benar, bahwa teks biografi ini adalah menceritakan riwayat hidup, kisah kesuksesan orang, dan menceritakan kehidupan para tokoh. Terus, ciri-ciri teks biografi. Nah, ciri-ciri teks biografi ini ada 3. Pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, jadi di teks biografi ini harus memuat informasi yang fakta, tidak boleh ada unsur bohongnya. Nah, terus yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai akhir sukses hingga patut diteladani. Nah, di sini selain memuat informasi fakta, di sini juga menceritakan pengalaman hidup seseorang, baik itu dalam pengalaman pendidikannya, masa sekolahnya, atau masa perguruan tingginya sampai dia menjadi seseorang yang patut diteladani. Nah, yang terakhir itu adalah teks biografi memiliki struktur yang jelas. Nah, di sini ciri-ciri teks biografi harus memiliki struktur yang jelas, tidak ada struktur yang tidak mewakili dari teks biografi.
Terus selanjutnya adalah struktur teks biografi. Di sini ada orientasi. Orientasi maksud di sini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam biografi. Nah, isi dari orientasi ini adalah pengenalan suatu tokoh yang berisi gambaran awal tokoh, yaitu seperti nama tokoh, tempat tanggal lahir tokoh, riwayat atau status jenjang pendidikannya. Terus yang kedua adalah peristiwa dan masalah. Di sini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkan meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesannya. Nah, di sini di peristiwa atau masalah ini menceritakan bagaimana peristiwa para tokoh dan bagaimana masalah yang dihadapinya sampai ia menjadi orang sukses dan impiannya semuanya tercapai. Terus yang terakhir adalah reorientasi. Di sini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Di reorientasi ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, ini adalah contoh teks biografi. Di sini ada contoh teks biografi R.A. Kartini dan James Falworth. Baiklah, Ibu akan membagikan kalian tentang biografi B.J. Habibie. Di sini nanti kalian baca ya. Oke, di situ ada biografi tentang B.J. Habibie. Olivia Sari, silakan dibaca. Biografi B.J. Habibie. Presiden ketiga Indonesia yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau lebih populer dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau juga berasal dari alma mater ITB, tepatnya dari lulusan Teknik Mesin. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi presiden, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Habibie kecil telah menunjukkan kecerdasan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Setelah berkuliah di ITB, beliau melanjutkan pendidikannya di Rheiniswaffelschule, Jerman pada tahun 1955. Beliau menghabiskan 10 tahun pendidikan SI sehingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie kemudian melanjutkan program doktoralnya setelah menikah dengan Ibu Hasri Ainun pada tahun 1962. Bapak Habibie harus bekerja selama di Jerman untuk membiayai kuliah dan rumah tangganya. Beliau mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Pada tahun 1965, Bapak Habibie memperoleh gelar Doktor Insinyur atau Doktor Teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Setelah lulus, Bapak Habibie bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB Hamburg sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang tahun 1965 sampai 1969. Kemudian menjabat sebagai Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersial dan Militer di MBB tahun 1969 sampai 1973. 4 tahun setelah itu, beliau dipercaya sebagai Vice Presiden sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB tahun 1978. Dengan begitu, beliau merupakan satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. Baik, lanjutkan dengan Weldy. Pada tahun 1968, beliau telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi beliau. Di usianya ke-38, Bapak Habibie pulang ke tanah air dan diangkat menjadi
penasihat pemerintah, langsung di bawah presiden, di bawah teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Pada era pemerintahannya sebagai presiden, beliau berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Beberapa undang-undang yang dilahirkan di eranya yaitu UU anti monopoli atau UUD persaingan sehat, perubahan UU partai politik, dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Beliau sering mengatakan bahwa kunci kesuksesan seseorang ditentukan oleh sifat yang wajib dimiliki, yaitu rajin, kerja keras, dan hemat. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak ibu. Nah, tadi kalian sudah membaca tentang teks biografi B.J. Habibie. Nah, di sini ibu akan menanya kalian tentang hal apa saja yang kalian tanggapi dari paragraf tersebut. Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, Olip? sosok kerja keras. Ya, bagus. Terus siapa lagi? Saya Bu. Ya. Pengetahuan yang tinggi. Oke, 100 untuk Yogi. Ya Bu, Ya, Weldy. kecerdasannya. Ya, 100. Terus apa lagi? Bapak Teknologi Ya, Indonesia. benar. Rajin dan hemat. Ya, 100 untuk Olip. Nah, di sini kalian sudah mengetahui biografi tentang B.J. Habibie. Nah, nanti Ibu akan memberi kalian beberapa soal tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang teks biografi. Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian buka buku halaman 226. Ya, Bu. Tugas kalian pertama, kerjakan kegiatan pada halaman 226. Nah, tugas kalian di sini adalah di situ ada tokoh B.J. Habibie juga. Terus nanti kalian catat kisah teladan apa saja yang kalian harus teladani dari tokoh tersebut. Ibu kasih kalian waktu 5 menit ya. Ya Bu. Nah, Ibu kira kalian sudah paham tentang tes biografi. Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah atau PR. Yaitu tugas kalian pertama, cari satu teks biografi bebas. Nah, tugas kalian di sini adalah kalian cari satu teks biografi tokoh apa saja yang kalian ingin, terus kalian buat nanti kalian kumpulkan minggu depan. Terus yang kedua, buatlah teks biografi tentang diri kalian masing-masing. Nah, tugas kalian kedua adalah kalian harus buat teks biografi tentang diri kalian masing-masing, dari mulai nama, tempat tanggal lahir, jenjang pendidikan kalian, terus sampai hobi ataupun pengalaman sampai kalian dengan jenjang pendidikan sekarang. Baiklah, Ibu kira pelajaran kita hari ini sudah cukup. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian soal tentang seputar teks biografi. Di sini ada 10 soal, soalnya sangat mudah. Ibu akan bagikan ke kalian ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Diteliti ya soalnya sudah Ibu jelaskan dari materi kita pada hari ini. 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan Olivia Sari baca soal pertama. 1. Pengertian teks biografi yang benar adalah B. Teks biografi adalah riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk teks yang berisi mengenai kisah, pengalaman, atau cerita suatu tokoh dalam mengurangi kehidupannya. B.
baik berupa kelebihan atau masalah yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bias menjadi teladan untuk orang banyak. Ya, betul. Pengertian dari teks biografi yang benar itu adalah yang bagian B. Teks biografi adalah riwayat hidup yang tulis dalam bentuk teks yang berisi mengenai kisah, pengalaman, atau cerita suatu tokoh dan mengarungi kehidupannya, baik berupa kelebihan atau masalah yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Oke, 100 untuk Lepiasari. Terus nomor 2, Yogi Prayoga. Di bawah ini ciri-ciri teks biografi kecuali C. Terdapat unsur Ya, oke, benar. Ya, oke, benar. Jadi, ciri-ciri biografi di sini adalah ada informasi yang fakta, diceritakan dalam bentuk narasi, terus ada teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jadi, kecualinya adalah C. Terdapat unsur intrinsik. Terus selanjutnya nomor 3, Weldy. 3. Di bawah ini struktur teks biografi. Diperkuat suaranya. Di bawah ini struktur teks biografi kecuali A. Observasi. Oke, benar. Nah, kecuali di sini adalah observasi, berarti orientasi peristiwa dan masalah dan reorientasinya termasuk struktur biografi. Selanjutnya nomor 4, Olive. 4. Struktur teks biografi yang merupakan bagian dari pengenalan suatu tokoh atau gambaran awal tokoh, yaitu C. Orientasi. Oke, benar. Nah, struktur biografi yang menceritakan pengenalan suatu tokoh dari gambaran awal adalah orientasi. Sudah jelas ya, Ibu jelaskan tadi. Nomor 5, Yogi. 5. Teks biografi termasuk dalam teks apakah? B. Narasi. Oke, betul. Jadi teks biografi itu termasuk dalam teks narasi karena ia menceritakan dari awal kisah tokoh sampai akhir tokoh. Terus nomor 6, Weldy. 6. Struktur teks biografi yang merupakan bagian penutup yaitu Ya, betul, reorientasi. Nah, reorientasi di sini adalah merupakan bagian penutup di mana para karakternya adalah bisa ditulis dari kisah atau pesan dari penulis dari menceritakan tokoh tersebut. Terus nomor 7. 7. Dari kutipan di atas, siapakah tokoh yang dibahas? A. B.J. Habibie. Para keberapa menceritakan B.J. Habibie? Olive, Pertama, yang di mana? Presiden ketiga Indonesia. Paragraf pertama. Presiden ketiga Indonesia yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau lebih populer dikenal dengan B.J. Habibie. Oke, benar. Nomor 8. 8, lanjut. Paragraf terakhir merupakan struktur biografi yang berisi B. Peristiwa dan masalah. Coba bacakan paragraf terakhir yang garis miring. Bapak Habibie harus bekerja selama di Jerman. Bapak Habibie harus bekerja selama di Jerman untuk membiayai kuliah dan rumah tangganya. Oke. Baik, nomor 9, lanjut Weldy. Pada paragraf merupakan struktur biografi yang berisi D. Pengenalan Oke, betul. Berarti para pertama adalah menceritakan pengenalan atau gambaran tokoh. Terakhir, Olive. 10. Berdasarkan paragraf di atas, B.J. Habibie dikenal sebagai kecuali D. Kemalasannya. Ya, oke. Jadi B.J. Habibie itu dikenal dengan pekerja keras, kecerdasannya dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Baik, 100 untuk anak ibu semuanya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis dalam bentuk teks yang berisi tentang kisah kehidupan, baik itu kelebihan ataupun masalah dalam pencapaian kesuksesan yang ditulis agar menjadi teladan bagi orang banyak. Dalam teks biografi memiliki ciri-ciri yaitu informasi yang fakta, menceritakan perjalanan kehidupan seseorang, dan memiliki struktur yang jelas dari awal pengenalan tokoh sampai akhir mengenai pandangan terhadap tokoh yang dikisahkan. Baik,
menurut Ibu sampai di sini saja. Jangan lupa tugas kalian di rumah harus dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Ibu cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.